Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Ardani, NIM C1B020-151, kelas R004, Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Pengenalan Laporan Keuangan. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Menurut Harahap, laporan keuangan adalah pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakaiannya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 1, laporan keuangan merupakan laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, sosial atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perusahaan kuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan ada 8. Pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Kedua, memberikan informasi jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kelima, memberikan informasi tentang perusahaan-perusahaan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Ketujuh, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Kedelapan, informasi keuangan lainnya. Keterbatasan laporan keuangan ada 5. Pertama, pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah di mana data-data diambil dari masa lalu. Kedua, laporan keuangan dibuat umum, artinya bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Ketiga, proses penyusunan tidak lepas dari taksiran-taksiran ada dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Keempat, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Kelima, laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan kepada sifat formatnya. Pemeriksaan laporan keuangan ada 2. 1. Pihak dalam intern. Pemeriksaan laporan keuangan yang pertama oleh pihak intern perusahaannya, artinya oleh pemeriksaan yang memang sudah disiapkan perusahaan. Dalam hal ini, mereka dapat memperoleh data secara bebas sesuai dengan data aslinya. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Pemeriksaan oleh pihak intern perusahaan sangat penting dilakukan sebelum dilakukan oleh pihak luar perusahaan. Kedua, pemeriksaan oleh pihak luar perusahaan dilakukan oleh akuntan publik yang sudah memperoleh izin. Akuntan akan memberi penilaian setelah meneliti dengan standar dan prosedur pemeriksaan yang lazim. Pendapat wajar atau tidak wajar akan diberikan apabila laporan keuangan disusun setelah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan telah diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Dengan demikian, laporan ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengambil keputusan.
Unsur-unsur laporan keuangan ada 3. Pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Komponen ini meliputi posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perusahaan ekuitas. Kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan ada 5. Pertama, pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kedua, bagi pihak manajemen, laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam satu periode tertentu. Ketiga, kreditor adalah pihak yang menyandang dana bagi perusahaan. Artinya, pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Keempat, pemerintah melalui Departemen Keuangan mengharuskan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Kelima, investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Baiklah, itulah hasil presentasi hasil PPT saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.